Cara memandikan mayit ada dua cara. Pertama, cara minimal asal jadi. Yang kedua, cara maksimal. Minimalnya di dalam memandikan mayit, sesudah najis itu dihilangkan daripada badan mayit, cebokin dulu. Udah rapih dicebokin si mayit tuh, maka kemudian itu disiram dari ujung kepala sampai ujung kaki kena air, baik rambutnya maupun kulitnya, semuanya kudu kena air. Udah rapi itu udah diangkat, jadi enggak diwuduin, enggak. Kalau sekedar asal jadi mah tanpa diwuduin sudah jadi. Sudah jadi. Biasanya yang begini nih waktu hidupnya ngeselin sama yang mandiin biasanya. Yang model begitu. Iya. Jadi yang penting dimandiin. Sesudah najisnya dibuang. Udah itu aja. Udah begitu jadi. Kalau sekedar jadi cara mandiin mayit, kalau sekedar jadi. Tapi tentu karena dia orang tua kita, dia handai taulan kita, maka tentu cara memandikannya sesempurna mungkin. Kan kita mau dapat warisan dari dia, masa kemudian warisannya mau ngurusinnya kagak benar. Yang maksimal lah di dalam memandikan mayit. Bagaimana agar supaya sempurna memandikan mayit itu? Pertama-tama siapkan tempat yang tinggi supaya percikan air najis itu enggak balik lagi ke badan mayit. Tempatnya yang tinggi. Itu pertama. Dengan posisi arah pala lebih tinggi dibanding arah kaki. Jadi palanya rada dongak, dadanya jadi begini, rada miring, supaya juga air itu turun begitu. Jangan rata. Itu satu, tempat yang tinggi di depan begitu macamnya mandiinnya. Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aqallu ghuslihi ta'mimu badanihi sya'ran wa basharan bil ma'il khalisi ba'da izalatin najasati. Wa aqallu ghuslihi, adapun sekurang-kurangnya memandikan mayit, yaitu meratakan badannya mayit, baik rambutnya, wa basharon maupun kulitnya, bil ma'i dengan air. Halaman berapa? 47. Sya'ran baik rambutnya, wa basharon maupun kulitnya, bil ma'i dengan air al-khalisi yang bersih, yang murni, ba'da izalatin najasati sesudah menghilangkan najis yang ada di badannya. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, bila mana orang itu positif meninggal, yakni nyata telah meninggal, maka kewajiban muslim dia kepada muslim yang wafat itu ada empat: memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan
Malam hari ini kajian kita akan membahas tentang memandikan mayit. Cara memandikan mayit ada dua cara. Pertama, cara minimal asal jadi. Yang kedua, cara maksimal. Minimalnya di dalam memandikan mayit, sesudah najis itu dihilangkan daripada badan mayit, cebokin dulu, udah rapih dicebokin si mayit tuh, maka kemudian itu disiram dari ujung kepala sampai ujung kaki kena air, baik rambutnya maupun kulitnya, semuanya kudu kena air. Udah rapi itu udah diangkat, jadi enggak diwuduin, enggak. Kalau sekedar asal jadi mah tanpa diwuduin sudah jadi. Biasanya yang begini nih waktu hidupnya ngeselin sama yang mandiin biasanya, yang model begitu. Iya. Jadi yang penting dimandiin, sesudah najisnya dibuang. Udah itu aja. Udah begitu jadi. Kalau sekedar jadi cara mandiin mayit, kalau sekedar jadi. Tapi tentu karena dia orang tua kita, dia handai taulan kita, maka tentu cara memandikannya sesempurna mungkin. Kan kita mau dapat warisan dari dia, masa kemudian warisannya mau ngurusinnya kagak benar. Yang maksimal lah di dalam memandikan mayit. Bagaimana agar supaya sempurna memandikan mayit itu? Pertama-tama siapkan tempat yang tinggi supaya percikan air najis itu enggak balik lagi ke badan mayit. Tempatnya yang tinggi. Itu pertama. Dengan posisi arah pala lebih tinggi dibanding arah kaki. Jadi palanya rada dongak, dadanya jadi begini, rada miring, supaya juga air itu turun begitu. Jangan rata. Itu satu, tempat yang tinggi di depan begitu macamnya mandiinnya. Kedua, dimandikannya di tempat yang sunyi, jangan di tempat yang ramai. Walaupun di luar rumah dikurungin biar sepi, dibatasi, tempatnya sunyi, tidak boleh ada yang masuk kecuali yang berkepentingan. Kalau udah kayak dilarang masuk kecuali yang berkepentingan, artinya hamil dan keneknya. Kenek namanya ya, asisten. Wah, karena kerenan asistennya begitu. Keluarga juga kalau kagak mau ngurusin nonton doang mau nggak usah. Kalau bakal timbang, iya ngeribetin doang gitu. Kalau mau bantuin nggak apa-apa begitu. Justru keluarga lah yang kudu mandiin begitu. Jadi kalau ada apa-apa jadi enak. Jadi tempatnya kudu sunyi. Ketiga, dikasih atap, jangan nembus ke langit. Jangan nembus ke langit. Jadi kalau di luar rumah begitu, kasih edeng-edeng begitu. Kalau di rumah kan gak usah diatepin lagi, kan udah ada kayak begini, langit-langit.
artinya tempatnya tertutup intinya. Udah berapa tuh? 3. Keempat, mayitnya dihadapkan ke kiblat, kakinya ke kiblat, palanya ke timur, dengan posisi arah pala lebih tinggi dari arah kaki, hadepin ke kiblat supaya rahmatnya besar, dadanya tidak putus dari Ka'bah. Begitu ya kalau bisa. Ini rumahnya kayak begini bagaimana ya, jangan dibikin susah, jangan sampai temboknya dijebol bayar lagi, jangan dibikin susah. Ini kan kita ngomongin sempurna. Begitu. Kemudian diberikan bukhur di sampingnya. Tahu bukhur yang wangi-wangi itu ya, mau gaharu, mau stanggi, mau apa dah ya, mau kemenyan kayak pokoknya apa aja, yang penting wangi, biar orang yang di luar tuh ngandusnya wangi. Subhanallah, wanginya nih mayit dapat rahmat. Jangan sampai di luar baunya busuk amat ini, kena adab mayit. Maka keluarga kasih itu bukhur. Begitu, biar dia wangi. Begitu, biar wangi. Kemudian mayitnya ditutupi kain panjang yang tipis sehingga air itu nembus, jangan telanjang bulat, tutup. Begitu, pakai kain panjang, yang penting rada transparan, jadi yang penting air tuh jangan sampai pakai plastik. Begitu tuh kan nggak nembus airnya. Begitu tuh, plastik sampah penutupnya yang hitam, jangan. Ya Allah, begitu. Kemudian siapkan air 9 ember. Siapkan air 9 ember. Berapa ember? 9 ember. 3 ember isinya air campur bidara. Enggak ada bidara, dadap. Enggak ada dadap, sabun. Air sabun. Air campur campur apa? Bidara. Berapa ember? 3 ember. Kedua, air dingin. Siapkan air dingin 3 ember. Air dingin. Air dingin tuh air adem. Dingin tuh air adem. Air adem dicampurin kapur barus sedikit, jangan banyak. Air adem yang dicampurin kapur barus sedikit. Udah berapa ember tuh? 6. Kemudian 3 ember lagi air asin. Air asin dicampurin garam yang kasar tuh, jangan garam beriodium. Iya. Disebutnya garam apa? Garam gosok, rosok. Oh iya, krosok-krosok gitu. Oh iya, baik. Garam kasar. Iya, kalau nggak ada air asin, garam kasar. Jadi totalnya berapa tuh? 9 ember. Ya Allah, itu rumahnya kudu gede amat itu. Kalau nggak ada 9 ember, berarti dipadetin 3 ember. Siapinnya kalau nggak ada 9 ember, 3 ember.
dengan 1 ember siapkan nantinya isinya air campur bidara, ulang 3 kali, itu udah 3 ember, benar nggak? Begitu. Keduanya air asin, itu juga ulangin 3 kali, jadi jumlahnya udah berapa ember tuh? 6. Ketiganya air bening biasa, air adem campur kapur baru sedikit, 3 ember, jumlahnya 9 juga, tapi embernya ada 3. 3 aja nggak muat, orang rumahnya RSSS. Kalau begitu seember aja. Caranya kayak tadi. Iya, makanya totalnya 9 ember. Ini 9 ember. Di luar 9 ember ini, tambah lagi 2 ember air adem. 2 ember. Di luar 9 ember. Jadi totalnya 11. Untuk apa 2 ember itu? 1 untuk membersihkan najis. Yang 1 ember lagi untuk wudhu. Untuk wudhu. Jadi totalnya ada berapa ember tuh? 11. Baik. Ini kalau pengen sempurna. Air campur bidara itu modelnya air sabun dah. Kalau nggak ada mah sabun. Begitu. Ini orang susah udah sabun krim ekonomi aja. Begitu. Begitu. Kenapa pakai air asin? Air asin itu mencegah cepat busuk. Begitu. Mencegah supaya tidak buru-buru busuk. Begitu. Ikan aja kalau dikasih garam awet, maka disebut ikan asin. Apalagi gabus, gitu. Gabus kering sama serasem, kan enak tuh. Enak nggak? Nah, itu kenapa tuh awet itu ikan tuh? Kenapa tuh awet? Digaremin, begitu. Digaremin, begitu. Makanya kalau ada orangnya dirasa kurang awet ngajinya, kasih garam aja. Biar apa? Biar awet ya. Begitu. Iya. Iya. Kenapa harus air dingin atau air adem? Air dingin dah. Itu air dingin tuh menguatkan badan. Air tuh kalau dingin itu di badan jadi kuat. Orang Sunda itu karena mandinya air dingin mulu, kuat naik gunung. Begitu. Begitu, karena mandinya air dingin. Dingin itu menguatkan badan. Begitu. Begitu. Begitu, menguatkan. Dikasih kapur baru sedikit itu tujuannya biar reda awet. Begitu, nggak buru-buru busuk. Sudah siap semuanya, berarti kita siap-siap memandikan. Maka yang pertama-tama, orang yang memandikan tuh tangannya dikasih sarung tangan. Sarung tangan. Begitu, tangan kiri. Tangan kiri. Dikasih sarung tangan. Tangan apanya? Kirinya. Kalau sekarang udah ada tempatnya tuh cara memandikan itu, udah tempatnya itu, maka kemudian dibersihkan kotorannya, cebokin pakai tangan kiri. Cebokin pakai tangan kiri. Dipurut dulu perutnya, ditekan. Biar kotorannya keluar. Kalaulah udah diurusin benar, perutnya diganjel dengan benda berat itu, kotoran udah keluar. Begitu, sehingga udah rapih dia. Begitu, dipurut dengan tangan kiri perutnya, pelan-pelan. Rada ditekan. Supaya kotorannya keluar. Begitu. Udah keluar, baru dicebokin.
cebokin, cebokin, sampai dia bersih, cebok. Sesudah dicebokin bersih, kemudian itu lobang-lobangnya dibersihkan. Di luar lobang dubur tadi, hidung, begitu, kuping, dibersihkan, kuku, begitu, semuanya. Lobang hidung, lobang kuping, semuanya itu dibersihkan, termasuk juga giginya. Kasih gosok gigi atau disiwakin kalau enggak gitu. Jadi sudah kuping udah bersih, lalu disiwakin, giginya dibersihin, giginya. Kuku yang hitam-hitamnya tuh dibuang, kuku tangan, kuku kaki, itu dibersihkan semua. Kalau kukunya robek, dirawat, dipegangin, lalu dimasukin di kain kafan. Begitu. Kukunya dibawa ke kuburannya. Kalau kemudian kuku itu robek, artinya digunting gitu, kukunya panjang banget, udah kayak macan. Begitu, mati. Ya, bagaimana? Bersihin, mau dipotong-potong, tapi nanti dirawat. Ini untuk menggunakan ini kalau seember kurang ya berarti tambahin, begitu maksud saya. Secukupnya maksudnya. Begitu. Sesudah rapi, gigi, kuping, lubang hidung, kan lubang dubur udah tadi. Begitu, begitu, lubang dubur. Begitu. Jadi diusapnya dari bawah. Dari bawah kain panjang. Begitu. Jadi dia kagak ngelihat kemaluannya. Enggak lihat. Memang ditutup, enggak boleh lihat, begitu, begitu, enggak bisa, enggak boleh. Kalau ini sudah tuh seember, kalau kurang 2 ember, 3 ember secukupnya. Rapi tuh seember. 9 tadi mau belum diapa-apain, belum. Rapi ini, lalu kemudian diwuduin. Itu tahap 2-nya. Jadi tahap 1 dibersihkan kemaluan, dicebokin. Selanjutnya lubang hidung, lubang kuping, gigi digosok. Ini namanya tahap 1. Tahap 2-nya diwuduin. Kayak wudu orang hidup. Ada kumur-kumur, ada istinsak, biasa wudu. Kudu pakai niat wuduinnya nih. Maka dia niat tuh yang mandiin tuh. Nawaitul wudu al masnuna lihadal mayyiti sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu al masnuna lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Bahasa kita aja. Bahasa Arab puyeng ngapalinnya. Mikirin dagangan juga udah puyeng. Belum lagi angsuran, pajak. Aku niat mewudukan mayit ini sunat karena Allah Ta'ala. Bah, begitu aja. Aku niat mewudukan mayit ini sunat karena Allah Ta'ala. Niatnya waktu ngusap wajah biasa, bareng di situ, dan niatnya di hati. Kalau nggak niat, wudunya nggak jadi. Kalau main siram-siram aja, kayak orang hidup aja. Begitu, dari mulai tangannya dibersihin lagi, lalu kumur-kumur, lalu hidung, lalu wajah. Saat wajah itulah niat saya mewudukan mayit ini sunat karena Allah Ta'ala. Tangan kanan, tangan kiri, lalu kepala, telinga, dua-duanya,
Kalau nggak bisa dia kudu muter-muter ya kanan dulu, baru kiri. Kalau bisa sekaligus, baru kaki kanan, kaki kiri. Ini namanya udah 2 langkah. Bersihin, lalu wuduin. 2 ember, begitu. Ternyata embernya kecil, ya itu dicukupin aja, artinya ditambahin begitu, secukupnya intinya. Sesudah ini, maka yang 9 ember saya harus terangin ada 2 cara penggunaan yang 9 ember. Ada 2 cara. Dua-duanya dibenarkan, cuman ada yang lebih gede ganjarannya. Saya terangin cara pertama. Penggunaan air dulu sebelum ngomong nyiramnya. Ember pertama campur bidara, siram di badannya dari kepala sampai kaki. Intinya begitu. Ntar nih cara nyiramnya bagaimana. Intinya penggunaan ember 9. Jadi ember pertama bidara, nomor 2 bilas air asin, nomor 3 air dingin campur kapur barus. Lalu balik lagi keempatnya bidara lagi, air bilas asin, lalu air campur kapur barus. Ketiga, jadi ketujuh apa itu air bidara, terus bilas, terus air dingin campur bidara. Jadi 3 ember urutannya begitu. Ada 2 doang. Kurang atuh. Iya, enggak apa-apa. Kan contoh doang. Iya, baik. Jangan ini takut air campur kopi lagi. Jadi air bidara, air bilas, air campur kapur barus. Ini baru 1, ulangi 3 kali. Bidara, air bilas, kapur barus. Baru 2. Bidara, air bilas, kapur barus. Ini cara pertama. Dibenarkan. Tapi yang paling tinggi adalah supaya rahmatnya banyak, maka penggunaannya air bidara. Kedua, air bilas. Air bidara, air bilas. Udah berapa ember tuh? 4. Air bidara, air bilas. 6. Air kapur barus, air kapur barus, air kapur barus. 9. Itu yang kayak begitu paling tingginya. Begitu. Begitu. Jadi bidara, bilas. Bidara, bilas. Bidara, bilas. Air kapur barus, air kapur barus, air kapur barus. 9. Cara kedua ini paling tingginya ganjaran. Syekh Arsad Al-Banjari, orang Kalimantan, menyebutnya Datuk Kalampayan dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Cara ini paling banyak rahmat, paling afdal. Caranya, jadi bagaimana caranya 9 ember itu? Sesudah selesai diwudukkan si mayit itu, kotoran segala macam udah dibersihin, udah wudhu, udah rapi, maka caranya siram daripada kepalanya, jenggotnya, terus aja disiram dengan air yang campur bidara tuh, siram dari pala. Lalu kemudian rambutnya disisirin pakai sisir yang giginya renggang. Jangan yang rapat kayak serit buangin kutu tuh. Rapat,
Yang renggang dia nggak bisa jerit masalahnya. Begitu yang rada renggang. Supaya air ini benar-benar sempurna masuk, maksudnya masuk. Begitu. Disisirin pelan-pelan. Begitu. Kalau ada rambutnya yang nyangkut disisir, dipegang, dikumpulin, nanti dimasukin di kain kafan. Kalau yang rontok nggak ketahuan, jangan dicari-cari, puyeng. Yang kayak begitu. Ini mau yang ketahuan aja. Masukin kain kafan supaya dimasukin di kuburan. Nggak boleh rambutnya dibiarin aja. Sudah disiram, kemudian depan rapi, sambil ditutup hidung sama mulut, kan biar nggak masuk dia. Disiram, dibilas, maka dimiringin mayit itu dengan ember. Sudah ini dibilas, dimiringin untuk belakangnya, mayitnya pakai dimiringin, karena kan baru depan doang. Begitu, miring lambung kanan, miring, udah rapi semuanya. Dari seember itu baru kemudian kita bilasin pakai air dingin, pakai air dingin. Ya, air itu tuh yang ada apa, garam tuh, air asin dah. Kalau nggak ada mudah air dingin aja. Kalau nggak ada kapur barus, berarti kalau nggak ada air asin ya air dingin aja. Jadi yang satu ember lagi ya air campur kapur barus, begitu. Begitu. Karena air ini buat bilas. Air ada asin tuh ada keset, jadi daki-dakinya rontok. Jadi cara ngerontokin tuh pakai air asin lebih gampang. Begitu, lebih rontok. Begitu. Kalau saudara nggak kenal bidara, saudara pakai lulur mustikaratu. Begitu. Kan ada berenjel-berenjelnya. Iya. Scrub. Ya apalah namanya lah. Saya suka iklan-iklan di TV itu. Begitu. Pokoknya kalau kagak ada, krim ekonomi. Mentoknya begitu. Sudah semuanya rata sampai bawah, bilas pakai air asin tadi. Kalau nggak ada air adem aja, bilas. Ulang lagi 2 kali, karena sunatnya 3 kali. Itu begitu. Baru 1, 2. Baru 1. 1 air bidara, air bilas. Baru 1. Ulang lagi. Bidara, bilas. Baru 2. Ulang lagi sekali lagi. Bidara, bilas. Udah rapi. Siram lagi pakai air campur kapur barus, campur kapur barus, campur kapur barus. Begitu. Perlu niat enggak memandikannya? Sunat niatnya. Nawaitul ghusla lihadzal mayyiti fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Waktu nyiram dia punya pala. Aku niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Amil kalau nggak gini kurangin duitnya. Begitu. Begitu. Dia nggak ngaji dia. Dia ilmunya dari hasil ngenekin. Begitu. 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 Sudah rapi semuanya, dimandikan 9 ember tadi. Kalau adalah 3 ember kayak tadi aja. Kalau ada ember tinggal diganti-ganti aja kayak tadi. Intinya saya menyebutnya 9 ember. Jadi jangan terpaku dengan 9-nya. Tapi 9 kali embernya ini walaupun 1 ember. Paham kan? Baik. Sesudah rapi, kemudian sendi-sendinya dilemaskan. Lemesin lagi sendinya. Karena kelamaan itu kaku lagi. Tahu kan dilemesin, digini-giniin lagi tuh. Nih ya, diginiin, kakinya didorong begitu. Biar lemes. Si mayitnya. Dilemesin. Persendian-persendiannya. Biar lemes. Sudah dilemesin, lalu
disekak. Disekak tuh dilapin pakai anduk, diandukin, dikeringin, begitu, pakai anduk, begitu, begitu, biar kering, kayak begitu. Sudah semuanya dikeringin. Kalau ternyata ada najis yang keluar sesudah dimandikan, maka buang aja najisnya, cebokin lagi, nggak usah mengulang mandi, nggak usah, buang aja najis, cebokin lah, begitu, udah jadi mandiinnya. Walaupun najis itu keluar, cuman wajib dibuang aja najisnya saja, gitu. Bagaimana kalau najisnya keluar udah dikafanin? Gak usah kalau udah dikafanin. Ini mah kalau masih di tempat pemandian. Sudah rapi semuanya. Orang yang di sekeliling, silahkan kalau dia mau baca Yasin atau dia mau membaca Tabarok, silahkan aja baca Quran. Yang di luarnya, yang di luar tadi tempat pemandian, mengiringi yang memandikan, enggak apa-apa, boleh saja, begitu. Sudah rapi semuanya, siap gotong, jidatnya ditulisin pakai ludahnya yang mandiin, di jidatnya tulisin Bismillahirrahmanirrahim. Di jidat mayat, biar enggak stres nanti di kuburnya. Lalu kali lagi dijilat itu pakai ludah yang mandiin, tulis di dadanya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dada, biar dia tidak resah di alam kuburnya. Ini cara yang sempurna. Begitu cara ini yang sempurna. Inilah cara kita mandikan mayat. Kalau asal mau kayak tadi, bersihin langsung siram jadi. Kalau yang kayak begini ditanya aja mau paket komplit spesial apa enggak, begitu ya, itu begitu. Atau paket asal aja. Ayo paket hemat. Oh, paket hemat. Iya, iya. Kayak begitu. Masa kita orang yang udah ngegedein kita, ngurusin kita, ngasih rumah sama kita, dimandinya sembarangan. Siapa yang kudu mandiin? Ya keluarga. Jangan orang lain. Anaknya. Kalau anak mati bapaknya nggak ada, udah mati kakeknya nggak ada, saudaranya, begitu. Masalahnya nggak bisa, ya kalau nggak bisa nyuruh orang, yang orang itu mulutnya rapi. Jangan ampe yang mandiin nggak rapi, keburukan mayit didongengin. Jangan. Yang kayak begini jangan dilulusin jadi amil. Ini nggak benar. Jadi yang namanya amil itu yang ngurus ini. Bila kemudian dia lihat ada kebaikan-kebaikan, dongeng-dongengin. Masya Allah, mayitnya bercahaya, yang kayak begitu dongengin. Sebut-sebut supaya orang nyontok kebaikannya. Kalau ternyata tadinya putih mukanya hitam, tutup rapat. Tidak boleh dongeng, karena ini aib. Makanya kalau keluarga bisa nutup, begitu. Ini penting, sebab keuntungan amil yang rapi, kata Nabi, man ghassala maitan wa katama aibahu ghafarallahu lahu arba'ina sanah. Siapa orang mandiin mayit lalu ada kekurangan,
mayatnya tuh apa wajahnya hitam, busuk segala macam dah, begitu baunya uleran, begitu menjadi kisah nyata Indosiar itu begitu. Rahasia ilahi. Ya baik. Ya pakailah namanya. Begitu. Maka kalau ditutup rapat itu yang mandiin dosanya diampunin ukuran dosa 40 tahun. Keuntungan kalau mulutnya rapat. Mulutnya harus rapi. Begitu. Udah ini maka dicangcutin dulu. Tapi saya belum ngomongin kain kafan masalahnya. Nanti kudu dipotong, kasih cangcut dulu. Karena nanti di sono biar nggak kemana-mana. Boleh juga ke sono. Yang enak di sini. Duburnya sumpel kain kapas, lalu dicangcutin. Jadi waktu digotong tuh, mohon maaf, kemaluannya nggak kelihatan orang. Kalau bisa begitu tuh. Cuman sayanya belum nerangin kain kafan. Karena ini bakal nyobek kain kafan. Cangcutin dulu. Udah bunyi segini ngajinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silakan. Baik. Waalaikumsalam. Waktu yang lalu berbicara masalah masih berbeda. Nah, pas berjalan kemarin kami hari Jumat langsung mempraktekkan untuk memberikan air. Namun itu di luar dari sini yang pemakaian air itu maka dipraktekkan mereka untuk menutup mata, menutup matanya itu menutup korok itu tarik karena namun saya pegang saat itu korek yang lain itu tidak ada karena korek itu yang jempolnya, cuma saja. Nah, yang kami tanyakan, karena kenapa jempol ini tidak ada? Karena dia diabetes. Sampai kakinya dibungkus habis. Nah ini dibungkus, saya bingung bagaimana caranya kalau tempat kita buka bungkusannya akan hancur ya, tidak hancur kulitnya, tidak keluar. Maka saya pada waktu itu mengambil satu keputusan sudah kita lanjut. Sebab saya yang buka sebelah itu nggak keluar. Sebelah saja sisanya saya tidak buka. Saya bertanya lebih. Jadi saya tanyakan boleh nggak kalau itu bungkusan kita sudah rusak itu bungkusan kita perbaikan langsung kita serahkan saja dari luar. Iya, pertanyaannya kena air nggak itu semuanya? Artinya nyerap air nggak? Kalau nyerap air, nggak apa-apa. Kalau nggak nyerap air, maka mau tidak mau selepas dimandikan ditayamumin. Kalau memang nggak nyerap air si bungkusnya itu, karena ada anggota mayit yang tidak kena air. Begitu. Kalau kena air nggak masalah, nggak mesti dibuka. Yang penting kena air, karena rumusnya kena air. Badannya mayit sekujurnya kena air. Itu begitu. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Waalaikumsalam. Mungkin ini juga materi pertanyaannya, bolehkah kita memanfaatkan marganya? Seperti saya dapat dari motor, lalu dari yang mana itu saya apa namanya? Bisa pakai atau saya sewain kepada orang lain. Yang kedua, termasukkah tentang piutang ketika kita memakai uang orang tua kita atau sebaliknya orang tua kita memakai uang anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua pakai uang anaknya enggak dihitung hutang piutang. Sebab Nabi menjawab, anta wa maluka li abika. Engkau dan seluruh aset hartamu milik orang tuamu. Maka enggak ada ceritanya orang tua ngutang sama anak. Itu anak kurang ajar.
yang kayak begitu. Orang kewajiban anak ngurusin orang tua. Jadi adenannya aja, andai kita punya jantung, kita belek, kita potong kecil-kecil, dibikin sate, dikasih makan orang tua kita, belum kebayar adenan pertama ngelahirin kita. Bagaimana orang tua ngutang amanah? Nggak ada ceritanya orang tua. Sebagaimana nggak ada ceritanya orang bertanya, ayahku numpang di rumahku. Nah, ini salah. Walaupun rumah kita yang bangun, itu rumah dia. Seluruh badan kita milik orang tua kita. Begitu penghasilan kita milik orang tua kita. Kalau orang tua kita susah, ya kewajiban kita bantu. Jangan sampai kita nggak bantu. Begitu sama orang tua, wajib begitu sama orang tua. Apakah yang orang tua minta, siap. Itulah begitu anak. Bila ada tentu. Bila nggak ada kan jangan nyolong juga demi orang tua. Kan nggak dibenarkan juga di agama. Tapi bagaimana kalau anak minjem pakai duit orang tua? Ini utang. Wajib ganti. Sebab anaknya bukan kita doang. Kalau nggak ganti nanti pada waktu wafat orang tua kita, itu berapa yang dipinjam itu kalau dinilai emas. Waktu itu ya emas adalah 100.000 segram. Minjemnya 1 juta, berarti 10 gram. Sekarang berapa segram? 2 juta. Ya tinggal dikali, berarti 20 juta gantinya. Begitulah. Nah, begitu. Jadi kalau anak minjem sama orang tua, utang. Begitu, kecuali orang tuanya mengikhlaskan. Islam begitu. Tapi adat kebalik. Adat kebalik. Begitu. Kebalik dari yang beritanya. Adat. Kalau orang tua sama anak, ngutang. Kalau anak sama orang tua, gorogotin. Adat. Nggak bayar, jual-jual aja. Begitu. Itu adat. Agama nggak begitu. Enggak. Agama. Maka siapa anak depan ngasih duit orang tua, pasti subur. Itu rumus. Rumus hidup. Begitu. Anak udah begitu. Jadi kalau ada bahasa orang tua ngomong gini, tong pinjam dong duit 1 juta, kita ada. Kasih. Bukan minjam. Kita kudu nangis, orang tua kita butuh, enggak tahu. Begitu. Ada apa? Buat berobat. Itu mah orang tuanya bahasanya halus, pinjem tong duit. Ya Allah mak, duit kan gaji tuh buat bayar motor, bayar angsuran, beli ini, bayar kos. Nggak ada mak. Tengah jam berikutnya ceweknya telepon, yang pulsa habis. Siap, siap. Ya Allah. Ada yang kayak begini nih. Yang mana orangnya nih? Ah, begitu. Jadi ganjaran gede aja kaswa. Begitu. Jadi begitu. Jadi anak tuh orang tua minta kasih. Maka dalam Islam beruntung. Saya masih nemuin orang tua punya anak 15. Masih hidup orang. Itu kita tanya, Nyai, berapa? Saya sebulan 15 juta, satu anak 1 juta ngasih sama saya. 15 juta. Begitu. Beruntung orang tua. Begitu, yang kayak begitu. Jadi kasihlah orang tua. Bini mah ada mantannya. Orang tua mah kagak ada. Kagak ada. Begitu. Orang tua. Begitu. Orang tua. Itu dahulukan. Begitu. Karena dia dulu nyebokin kita. Tanah dia habis buat nyekolahin, ngegedein kita. Ampe ngawinin kita. Nendang kebon juga. Orang Betawi tempo dulu kan begitu ya. Masa kita nggak baik sama orang tua? Nggak bener. Begitu. Jadi kalau anak sama orang tua minjem, ganti. Kalau udah diganti kata orang tua, nggak usah. Nah ya udah. Begitu. Begitu.
kemudian apa itu? Pegadaian. Asalnya yang namanya barang gadaian itu tidak boleh dipakai baik oleh yang menggadaikan maupun tuan gadai yang menerima gadai. Namanya murtahid bahasa Arabnya. Yang menggadaikan rohin, barang itu namanya marhud dalam bahasa Arab. Asalnya nggak boleh. Maka barang gadaian itu, gadaian diizinkan oleh agama. Fungsinya ada kalanya yang punya uang tidak percaya dengan uang pinjaman, maka perlulah ada borah, ada jaminan. Diatur dalam Islam tidak boleh pinjamannya melebihi harga barang gadaian. Gadaiannya apa? Motor. Maka motor itu umpamanya kalau dijual berapa? 10 juta. Maka gadaiannya tidak boleh lebih dari 10 juta. Harus di bawah nilainya, harus begitu. Sehingga diatur dalam Islam. Ketika ada orang minjem sama kita 10 juta, apa jaminannya? Motor. Baik. Kapan kamu mau bayar? Tanggal 1 atau tanggal, ini tanggal berapa Agustus ini? 19. Tanggal 20 Agustus umpamanya. Ya, ngomongnya Januari umpama 20 Agustus. Baik. Maka ketika jatuh tempo besok 20 Agustus kan begitu. Nah, udah 20 Agustus baru kita tegur lagi si yang menggadaikan. Ini bagaimana? Udah jatuh tempo. Waduh, saya belum ada duit. Maka motor itu berhak oleh si tuan gadai jual. Motor itu dalam Islam. Karena udah jatuh tempo. Jual dengan harga pasaran. Minjemnya dia berapa? Umpama minjemnya 5 juta. Harga motor 10 juta. Umpamanya. Maka kita jual lah motor itu 10 juta. Karena memang pasarannya 10 juta umpamanya. Maka kita ambil 5 juta. Yang 5 juta kasihin. Emang 5 juta duit kita. 5 juta kasihin sama orang yang menggadaikan. Itu aturan dalam Islam. Dalam bab gadai itu kayak begitu. Terus motor ini selama masa tenggang waktu sampai jatuh tempo diapain? Asli hukumnya tidak boleh diapa-apain. Tidak boleh dipakai. Itu motor. Tidak boleh. Begitu. Karena ini adalah barang jaminan. Siapapun nggak boleh pakai. Harus ada ditaruh di mana disepakati. Di orang ketiga kah? Atau di antara dia berdua mana yang dia percaya? Udah taruh doang. Kewajiban daripada yang tuan gadai panasin doang, nyalain panasin doang. Itu begitu asalnya. Enggak diapa-apain. Cuman motor kalau enggak diapa-apain bakal rusak. Begitu. Kalau didiemin aja bakal mati. Maka adalah rukhsah kalau memang bakalan mati. Tapi kalau enggak panasin doang. Itu begitu. Demikian pada bagian semacam sawah dan seterusnya. Cuman kalau sawah tidak bisa. Kalau sawah itu nggak boleh digarap oleh tuan gadai atau oleh orang yang menggadaikan, bakal mati. Apatah lagi sampai puluhan tahun. Setahun nggak diolah aja tanahnya mati, tandus lagi. Karena yang hidup itu bila diolah, maka ada ulama nggak apa-apa itu. Karena bakal darurat, bakal girang juga si tuan gadainya, si yang menggadaikannya. Karena sawah itu hidup. Kalau didiemin gak boleh dipakai sama sekali, maka mati. Apalagi puluhan tahun, itu rumputnya bisa setinggi rumah. Gitu. Dan itu kerugian bagi yang punya barangnya juga rugi. Maka bisa aja dimanfaatkan. Begitu. Dimanfaatkan. Jadi bagaimana itu barang itu kalau macam motor? Maka asalnya nggak dikasih, mengambil keuntungannya itu daripada tuan penerima gadai itu. Asalnya begitu di dalam hukumnya. Kurang lebih demikian. Kalau sawah berbeda begitu, kata ulama-ulama. Karena dia bakalan mati. Kalau nggak dia apa-apain, rusak barang itu, jaminannya begitu.